Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Informatika Kota Serang, Ibu Idoh Raudul Jannah MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Muhammad Taufik Hidayatullah SSI. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Danang Usmanto Eskom. Yang terhormat Kepala Tata Usaha, Bapak Dede Muri Maulana Mkom. Yang terhormat Bapak Ustadz Nurrahman SK SHI MPD. Yang terhormat Ketua Panitia Isra Miraj, Bapak Ustadz Farhan SPDI. Yang terhormat Ibu, Bapak Dewan Guru, serta teman-teman yang saya. Segala puji bagi Allah, marilah kita haturkan, karena berkat beliau kita dapat berkesempatan di hari yang bahagia. Salawat besertakan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad serta para keluarga dan para sahabat. Sebelum acara Isra Mi'raj 2022 dimulai, perkenankanlah kami sebagai pembawa acara pada pagi hari ini untuk membuka acara pada pagi hari. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan ketua panitia. Yang keempat, sambutan kepala sekolah SMK Informatika Kota Serang. Yang kelima, pengumuman juara. Yang keenam, istighosah. Yang ketujuh, tablik akbar. Dan yang kedelapan, doa dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita semua buka acara ini dengan membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Sania 2 APK 2. Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min
آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Farhan SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Informatika Kota Serang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Penanggung Jawab bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang tata usaha, yang terhormat Bapak Ibu Panitia, Dewan Guru, serta siswa-siswi yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara puncak dari peringatan hari besar Islam, ya, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1433 Hijriah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Bapak Ibu, sedikit ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, acara ini, acara peringatan hari besar Islam ini berjalan dari tanggal 21 Februari sampai tanggal 25 hari ini. Adapun kegiatannya, kegiatan perlombaannya mulai dari lomba ranking 1, lomba MSQ, kreasi hijab, dan lagu Islami. Dan yang terakhir pada hari ini nanti kita akan saksikan sendiri, yaitu ceramah agama atau tabligh akbar, ya, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Nur Rahman SQ MPD. Sekali lagi pada Bapak Ibu dan peserta, terima kasih atas dukungannya. Sudah terlaksana kegiatan ini dengan baik meskipun pada hari ini pelaksanaan sedikit terkendala, ya, karena ada cuaca yang tidak mendukung. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu bisa dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Farhan atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Informatika Kota Serang, Ibu Idoh Raudatul Jannah, MPD. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Direktur LPPAI beserta sekretaris atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak-bapak Wakil bidang, baik bidang kurikulum, kesiswaan, ataupun tata usaha. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Informatika Kota Serang. Yang Ibu banggakan dan Ibu cintai anak-anak Ibu dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang Ibu hormati juga tidak lupa rekan-rekan panitia Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan bisa bertemu pada hari ini dalam acara yang sangat istimewa. Salawat serta salam juga tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapat syafaat beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 ini sudah kita lewati dengan lancar. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Farhan di sini sebagai ketua panitia kegiatan, dengan teman-teman atau rekan-rekan semua panitia, sehingga acara ini bisa langsung dengan aman, dengan lancar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan kami di SMK Informatika Kota Serang. Dan tidak lupa, Ibu pun ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku, siswa-siswi SMK Informatika dari kelas 10 sampai kelas 12 yang telah berpartisipasi dalam rangkaian acara ini. Ya, banyak lomba yang kalian ikuti, betul nggak? Betul ya? Dan semua lombanya alhamdulillah bisa terselenggara dengan baik. Siapapun pemenangnya, Ibu ucapkan selamat. Dan yang belum mendapatkan jadi pemenang, jangan putus asa, tetap semangat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Ya, itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Semoga rangkaian acara Isra Mi'raj ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan membuat kita mengamalkan sholat 5 waktu sebagai hadiah atau sesuatu yang dibawa oleh Rasul kita. Ya, jangan tinggal sholat. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, ingat sholat itu nomor 1.
Ya, itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Informatika Kota Serang atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu pengumuman juara lomba Isra Mi'raj SMK Informatika Kota Serang 2022. Lomba yang pertama yaitu lomba ranking 1. Juara 1 diraih oleh kelas 11 TKJ. Kepada Pendega Panji Nusantara. Selamat kepada Pandega Panji Nuswantara. Lomba yang selanjutnya yaitu lomba MSQ, juara yang pertama dari kelas 11 RPL. Aldi Firmansyah dipersilahkan maju ke depan. Juara yang kedua dari kelas 11 APK 1. Pada perwakilannya dipersilahkan maju ke depan. Dan juara yang ketiga dari kelas 10 RPL, kepadanya kami persilahkan.
Sama-sama. Beda di sini beda. Kalau bukan biasanya biarkan geser. Satu, dua, Selamat kepada pemenang dan selanjutnya yaitu lomba hias hijab. Juara pertama diraih oleh kelas 11 APK 1. Kepada Bunga Trinolela silahkan maju ke depan. Juara kedua diraih oleh kelas 11 AK. Kepada Lia Fatha Azharohma silahkan maju. Juara ketiga diraih oleh kelas 10 MM. Kepada Digraningsih Febrianti silahkan maju ke depan. Bunda. Suara satu dari saya. Ya itu udah dicabut. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, apa hitungan dulu nggak? Dulu. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Selamat kepada pemenang lomba hias hijab. Lomba yang selanjutnya yaitu lomba lagu Islami. Juara pertama dari kelas 10 OTKP. Kepada seluruh pesertanya silahkan maju ke depan. Sampai sini
Selamat kepada kelas 10 TKP, juara yang kedua diraih oleh kelas 11 APK 2. Kepada Sainyah, dipersilahkan. Mohon maaf, Sania. Selamat kepada kelas 11 APK 2, juara yang ketiga diraih oleh kelas 10 TKJ. Sekian lama. Ini banyak. Bisa Lagi. Satu, dua, tiga. Kasih tepuk tangan dulu. Selamat kepada para pemenang lomba Isra Miraj SMK Informatika Kota Serang tahun 2022. Acara yang selanjutnya yaitu Tablik Akbar yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Nur Rahman, SI, SHI, MPD. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Segini ya. Tes. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina bis-shalawatil khams fi lailatin wa yaumin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Informatika Ibu Idoh Raudatul Jannah MPD, yang saya hormati para wakil Kepala Sekolah SMK Informatika, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang kurikulum, kepala TU, para kajur, dan segenap jajaran Dewan Guru SMK Informatika, serta seluruh panitia yang mudah-mudahan ini atas terselenggaranya ini mendapatkan amal ibadah, bahkan ibadah yang jariah sampai kita meninggal, kita terus mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, ini adalah bagian bagaimana Isra Mi'raj ini menempa kita, menempa menjadi manusia yang terbaik. Apa pelajaran daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita masuk ke Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada peristiwa apa? Ada peristiwa tahun namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Kita pernah mengalami kesedihan belum? Sering atau pernah? Nah, ini ketika mengalami kesedihan, Rasulullah ini yang hibur siapa? Allah langsung dengan Isra dan Mi'raj. Jadi kalau lagi sedih kita juga perlu dihibur. Cuman setelah Isra Mi'raj, hiburannya dapatin apa? Oleh-oleh yang terbesar, yaitu sholat. Hiburannya bukan hiburan jalan-jalan kemana-mana, bukan. Tetapi hiburan yang memberikan dampak besar yang tidak pernah terjadi oleh manusia manapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tahun itu disebut Amul Huzni? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua orang yang dicintainya, dua orang yang membela perjuangannya, yaitu pamannya Abu Thalib, yang kedua istrinya Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijatul Kubra. Ini dua-duanya selalu membela perjuangan Rasulullah SAW. Di tahun itu meninggalkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ini seolah-olah walaupun banyak manusia, tetapi kan kita pernah mencintai atau enggak? Orang yang paling dekat itu, yang paling dekat sama kita, suami dekatnya sama istri, yang paling dekatnya meninggalkannya, baik itu pendamping hidupnya, bahkan menjadi perjuangannya. Hartanya habis dalam berjuang untuk menegakkan Islam. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini yang luar biasa. Bagaimana ilmu membahas itu? Ilmunya ilmu keimanan.
Ilmu keimanan itu nanti membentuk ilmu keyakinan. Maka kalimat yang pertama apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Ini luar biasa ini ujungnya. Terus ditutup lagi dengan asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul basir. Nah, ini luar biasa. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat asra yang menjalankan bi'abdihi, hambanya. Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Kalau kekasihnya itu tidak pernah nyebut namanya. Kalau misalnya rumah tangga pasti papa mama, atau umi abi, bapak ibu, abah. Kalau abah apa? Ma. Jadi selalu panggilan-panggilan sayang, gitu kan? Tidak memanggil, ini panggilan sayang ini yang luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu tidak dipanggil dengan namanya. Kalau Nabi Musa, ya Musa. Kalau Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Kalau Nabi Nuh, ya Nuh. Nabi Harun, ya Harun. Nabi Adam, ya Adam maskun anta. Semua nabi itu disebut, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nggak disebut? Karena kekasihnya. Karena Allah cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, perjalanannya ini dari mana? Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebelum kita berangkat ke Masjidil Aqsa, Rasulullah ini mengalami apa? General check up, diperiksa dulu jasmaninya, diperiksa dulu rohaninya. Kalau kita mau jalan-jalan, kita periksa dulu kan? Nah, kita periksa dulu apa? Ada sudah divaksin atau belum, terus di swab, diperiksa kesehatannya. Itu kalau hidup di dunia ini, mau berangkat ke atas langit, harus juga diperiksa rohaninya. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini menginspirasi siapa? Para ulama. Siapa itu salah satunya? Salah satunya Ibnu Sina. Kenal Ibnu Sina? Ibnu Sina itu dia itu punya metode kedokteran, pengobatan. Dalam ilmu kedokteran tidak ada saat itu pengobatan dengan cara operasi, cara membelah, mengoperasi, kecuali ditemukannya oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina itu terinspirasi dari siapa? Dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu apa? Sebelum pergi kemana? Ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Oh, ini secara akal Ibnu Sina ini, oh gini nih cara pengobatan secara fisik aja Ibnu Sina bisa menemukan itu. Lewat peristiwa apa? Isra Mi'raj. Luar biasa ini. Kemudian ada namanya Abbas Ibnu Faris di abad 9 di Spanyol. Ini Abbas Ibnu Faris ini yang menemukan pesawat siapa? Yang menemukan pesawat siapa? Siapa? Bukan, yang menemukan di abad 9 itu Abbas Ibnu Faris. Kenapa bisa menemukan pesawat? Karena
Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj pakai apa? Buraq. Bukan kayak Superman terbang aja, enggak. Nabi Muhammad ada yang pakai kendaraannya. Oh, gini caranya. Allah Subhanahu wa taala menjalankan itu. Akhirnya Abbas Ibn Faris itu menganalisa terus, akhirnya menemukan konsep transportasi ke udara. Itu luar biasanya Isra Mi'raj. Kita bisa membuka jendela pengetahuan akal kita, kemudian pengetahuan batin kita. Pengetahuan batin ini yang luar biasa. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid, membentuk pribadi masjid. Apa itu membentuk pribadi masjid? Pertama, masjid itu apa? Masjid itu apa? Tempat sujud, tempat sholat, tempat sujud. Kalau kita sholat, kita sujud, yang paling dekat kepada Allah posisi apa? Posisi sujud. Ada orang yang sujud tapi hatinya sombong, ada nggak? Ada. Orang sujud tapi hatinya ria, ada nggak? Banyak. Orang sujud tapi ngomongin orangnya jalan. Kenapa? Karena hatinya tidak sujud. Ini pembelajaran dari masjid ke masjid. Yang kedua, dari masjid ke masjid itu membentuk pribadi yang disiplin. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita diperintahkan oleh Allah suruh kemana? Ke masjid. Suruh disiplin. Kita mau tidur tuh sholat apa? Isya. Bangun tidur sholat subuh. Kemudian waktu kerja, waktu sibuk-sibuknya, Allah yang memerintahkan sholat zuhur dan asar. Pulang dari kerjanya, pulang dari aktivitas sekolahnya, aktivitas apapun, itu kita sholat maghrib. Mau tidur, kita dihantarkan untuk sholat isya. Seluruhnya itu membentuk pribadi yang disiplin. Nah, ada yang terpenting lagi. Dan yang terpenting lagi apa? Ketika kita sholat dan beribadah itu, hati kita ini beribadah atau enggak? Allah mikirin apa? Kunci di mana itu kan? Allahu Akbar, saya naro HP di mana? HP. Bangun tidur yang dipegang HP. Kemudian mau ke sekolah, HP. Pulang sekolah, cari HP. Salaman gak sama orang tuanya? Lupa, main HP terus. Sama gurunya, HP dulu atau gurunya dulu? HP dulu. Sama orang tua dulu atau sama HP dulu? HP dulu. Bangun tidur yang disebut apa? HP. HP saya mana? HP mana? Coba, kalau nggak kehilangan HP ini luar biasa. Sehari aja, ada nggak sehari nggak pegang HP? Ada nggak? Sini. Susah. Bagaimana kalau kita membentuk pribadi yang seperti itu? Kita kecanduan HP, kita kecanduan Allah di dalam hati kita nih. Kalau sehari aja nggak nyebut nama Allah ini, nggak menyebut nama Allah ini, kita ada yang kurang ini. Bahkan Allah sudah terpatri dalam hidup kita. Setiap hari kita baca Quran berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? 2 kali, sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali? Waduh. Kita sholat tahajud tiap hari? Enggak. Baca Quran tiap hari? Enggak. Silaturahim? Enggak. Main HP tiap hari. Sedekah? Belum tentu. Jadi kita ini sudah banyak meninggalkan pribadi masjid. Pribadi masjid itu apa? Silaturahim. Kenapa?
Kalimatnya Assalamualaikum warahmatullah. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullah. Tebarkan salam, tebarkan assalamualaikum, tebarkan kedamaian, sambung silaturahim. Itu sambung hati yang terpecah, hati yang membenci. Itu pribadi masjid. Yang kedua, ada nggak di masjid warga kelas 1? Nggak ada kan? Siapa yang masuk ke masjid buka sendal, buka sepatu. Nggak ada yang kalau di gereja kan masuk sendal, masuk sepatu kan, semua kan masuk. Tapi kalau ke masjid buka sepatu, buka sendal. Tidak ada warga kelas 1 di masjid. Kalau tempat ibadah lain mungkin, tapi kalau di masjid tidak ada warga kelas 1 di dalam masjid. Ya. Jadi nggak ada, itu sendalnya paling mahal itu 1 juta itu kan dibelinya. Ada nggak di sini beli sepatu 1 juta, ada nggak? Nggak ada kan? Minimal maksimal 200, 300 ya, 500 ya, paling mahal dia. Tapi 1 juta ada nggak? Mungkin ada ya, nggak ketahuan aja. Nah, walaupun mahal, tetapi tetap aja kan dipakainya di bawah. Kemudian ketika masuk masjid dibuka atau enggak? Dibuka. Artinya apa? Semua orang sama di dalam masjid. Ketika masuk di dalam masjid, semua merapatkan softnya. Ini ka'annahum bunyanum marsus. Kita ini saling memperkuat, jangan saling membenci. Kita ini saling memperkuat, jangan saling mencurigai. Ini pribadi masjid. Rapatkan softnya rapatkan. Kalau sholat masjid ada nggak? Pas di masjid itu sholat ada nggak? Pernah dengar nggak? Saus kan kalimatnya saus sufu fakum fa inna tasbiyata sufu min tama miswalah. Imamnya nggak hafal hadisnya, akhirnya saus sholat gitu kan. Ada itu, ada nggak? Pernah dengar nggak? Perempuan mah mungkin belum. Laki-laki pernah dengar nggak? Kalimatnya kan seharusnya hadisnya apa? Sau sufu fakum fa inna tasfiyata sufu min tamamis sholat. Ada imam, saya tempatnya itu saya lupa, pokoknya imamnya ini nyebutnya apa? Sau gitu kan. Sholat gitu, sholat, ujungnya sholat aja. Tapi kalau nggak hafal hadisnya pakai bahasa Indonesia, nggak usah maksain pakai bahasa Arab tapi nggak hafal. Sholat gitu, ujungnya sholat aja. Nah, ini bagian daripada kita mencerminkan jujurnya terhadap agama ini. Apa kalimatnya? Sausufufakum, rapatkan barisanmu. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholat. Nah, ini sudah dari masjid ke masjid. Ada alladzi barokna haula. Alladzi barokna haula, yang kami berkahi sekitarnya. Nah, gini. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas ini dalam hadis nih. Kalau kita mau masuk rumah baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu baca apa? Nah, ke dalam hadis kata Rasulullah apa? Bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Kepanjangan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kepanjangan enggak? Pendek kan? Kalau orang sering istiqomah membaca surat Al-Ikhlas setelah salam, kemudian kita membaca Al-Ikhlas, maka kita dapat berkahnya rumah yang kita baca Al-Ikhlas, dan tetangga-tetangganya mendapatkan keberkahannya, dan Allah akan berikan rizkinya. Jadi ada sahabat yang datang karena taklil,
Rizkinya itu sedikit. Kenapa sih ya? Mungkin dia sedikit, mungkin pas kali ya. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas setiap masuk ke dalam rumah. Jadi keberkahan orang yang membaca Quran itu akan melimpah ke tetangga-tetangganya, ke samping kanan kirinya, ya. Jadi sering-seringlah menebarkan kasih sayang, apalagi sering-sering baca Al-Quran. Apalagi ini bulan apa? Rajab, mau bulan Sya'ban, apalagi nanti mau masuk bulan Ramadan. Ini bulan Rajab yang luar biasa. Nah, kita sudah masuk belum? Sudah naik ke atas belum? Mi'raj belum? Belum kan? Ini dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah SAW mau dari Masjidil Haram mau dijalankan ke Masjidil Aqsa? Masjidil Haram dapat pahala berapa? Dapat pahala berapa? Dapat pahala 100.000 pahala. Luar biasa kalau kita sholat di sana. Kalau kita sholat di Masjidil Aqsa dapat pahala berapa? 5.000. Kenapa Rasulullah mau? Karena di Masjidil Aqsa itu apa? Kami telah memberkahi, sekitarnya juga sudah diberkahi. Jadi kita ini terus menyambungkan silaturahim, kita menebarkan kebaikan-kebaikan. Itu apa? Memberikan keberkahan-keberkahan. Bahkan kitanya berkah, rumah yang kita silaturahimnya juga menjadi berkah. Ya, kenapa ada? Kenapa di ayat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, belum naik ke atas? Hadisnya kan, kalau hadis baru naik ke atas. Kenapa? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu waktu sholat Allahu Akbar, tidak ada yang paling besar kecuali Allah. Ente jangan sombong. Kamu jangan sombong. Kenapa? Allah yang besar. Kita bangun lagi, mata kamu bisa terbuka. Siapa yang mengizinkan? Allah. Jantung kita ini masih berdetak, siapa yang izinin? Allah. Jangan sombong. Kita bisa makan enak, siapa yang izinkan? Allah. Semuanya atas izin Allah. Maka bangun tidur langsung baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Jangan pegang HP terus. Yang dipegang bukan HP, tetapi langsung memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama kalau kita bangun tidur itu ada bacaannya. Surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Alladzi terus aja itu bangun tidur itu baca surat Ali Imran tadi. Itu yang luar biasa. Ada di dalam hadis lagi, setelah bangun tidur alhamdulillahilladzi, terus membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma ighfirli. Itu banyak hadisnya. Bangun tidur itu bukan pegang HP cari jam berapa lain sebagainya, bukan. Kita langsung memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita naik ke atas langit enggak? Nah, ke atas langit ini kenapa banyak para nabi? Ini ada Nabi Adam. Nabi Adam itu apa? Istilahnya kita Abul Bashar. Abul Bashar itu apa? Bapaknya manusia. Secara lahir kita ini dilahirkan oleh ibu kita, dari orang tua kita. Ini kita
pertama kali yang harus kita hormati adalah orang tua kita. Sebelum naik ke atas, ini ada nenek moyangnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Adam. Ini yang pertama kali, langit pertama adalah Nabi Adam. Yang paling utama kita menghormati pertama adalah siapa? Nabi Adam. Siapa yang paling kita hormati di dunia ini? Orang tua. Ini perjalanan Isra Mi'raj ini membentuk pribadi yang mengabdi kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita ini pulang, kita Isra Mi'raj, tapi kita sama orang tua kita bentak-bentak, bahkan kita debat, kita caci maki, kita bagaimana? Orang tua kita ini ada orang tua jasmani, ada orang tua ruhani. Yang kedua baru Nabi Idris, baru orang tua ilmu. Nabi Idris orang tua ilmu. Nah, baru dari orang tua Bashar lahir yang mendidiknya yang kedua. Siapa itu? Guru-guru kita yang kedua. Jadi buka yang pertama dulu. Orang tua kita ini, kita mau jadi sukses apapun, kita harus sama orang tua. Yang kedua sama siapa? Guru-guru kita. Nah, pulang dari sini, kalau kita sudah alumni, udah menjadi orang-orang yang sukses, kita jangan lupa guru-guru kita ini yang menjadikan hasil kita menjadi sukses itu kan karena dorongan orang tua, karena dorongan siapa? Guru-guru kita, karena doa-doa mereka yang kita nggak pernah dengar, tetapi nyampe di dalam perjalanan kita nggak pernah tahu. Nanti di akhirat, oh ini yang sering mendoain saya, ini yang sering mendoakan saya. Ya, siapa yang sering mendoakan kita ini? Orang tua kita ini nggak pernah terucap dalam secara ini lisan ini, tetapi setiap ini doanya pasti sama anaknya. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini anak yang soleh, yang soleha, yang sukses dunia dan akhiratnya. Mereka itu terus aja berdoa. Bahkan setiap sholatnya itu orang tua itu pasti mendoakan anak-anaknya. Cuman kita nggak pernah tahu mereka mendoakan itu. Kita tahunya minta uang, minta pulsa, minta jajan, itu saja tahunya. Nah, ini yang luar biasa. Kita sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ini bisa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Bisa nggak ketemu Allah atau tidak? Ya, susah kan? Bagaimana caranya? Pertama, kenapa Allah memerintahkan kita sholat setelah dan tidak ada perantara sholat itu? Tidak ada perantara. Zakat ada perantara nggak? Ada. Puasa ada perantara nggak? Ada. Perantaranya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Sholat ada perantara nggak? Enggak, langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat ini tanpa perantara? Pertama, kita ini harus membentuk akal dulu, pengetahuan kita. Kenapa? Yang sholat ini yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Maka kamu diperintahkan sholat. Alam semesta ini bisa teratur seperti ini. Siapa yang megang ini? Siapa yang ngatur ini? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kita diperintahkan sholat? Sholat berpikir bahwasannya kita sujud ini di bumi yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasanya sholat. Yang kedua,
Salat itu kata Nabi Muhammad SAW ketika siapa namanya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, mal ihsan, apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini yang luar biasa, sulit tapi gampang, gampang tapi sulit, sulit. Tapi kalau sudah ketemu jalurnya, kalau sudah ketemu, pernah nggak kita sholat khusyuk? Allahu Akbar, nggak mikirin apa-apa, tapi yang dipikirin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak? Pernah nggak? Hampir pernah nggak? Hampir nggak pernah ya? Hampir nggak pernah. Pokoknya ya, pasti aja ingat apa gitu kan. Apalagi kalau lagi capek-capek, apalagi lagi batuk-batuk, waduh, sampingnya lagi batuk-batuk, Allah Akbar, oh, waduh, udah nggak usah tuh. Ini virus apa lagi nih sholatnya? Nah, jadi sholat ini kita ini tidak bisa membentuk pribadi yang apa? Pribadi yang berkarakter. Kenapa? Karena sholatnya belum menjadi sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya yang khusyuk. Sholat khusyuk ini terus harus riyadhah, harus latihan, terus latihan. Minimalnya sholat malamnya. Sholat malam, kalau sholat malamnya panjang, kemudian bacaannya panjang, bisa khusyuk itu kan, mudah-mudahan seperti di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ini cara sedikit kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat malam. Ini kita sering sholat malam atau enggak nih? Nah, minimal ini ada, pernah dengar Abu Hanifah enggak? Imam Hanafi. Pernah dengar enggak? Kan 4 mazhab itu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hanafi ini seluruh kitabnya itu ada satu yang tidak dibahas oleh Imam Hanafi, dan dia membahas itu malu, sangat malu sekali, padahal tidak melaksanakan sekali. Ditanyakan sama guru-gurunya, ya guru, sama muridnya, wahai Imam Hanafi, kenapa engkau tidak membahas ini? Apa itu? Salat witir. Seumur hidupnya itu hanya sekali tidak melaksanakan salat witir, maka dalam kitab-kitab Imam Hanafi tidak ada salat witir. Kenapa? Imam Hanafi pernah tidak melaksanakan salat witir sekali doang. Kalau kita salat witir enggak, kita sering aja nggak tinggalan, tapi masih ngomong witir aja, ayo salat witir. Kalau Imam Hanafi malu sekali tidak melaksanakan, cuma sekali doang. Entah itu karena sakit atau kenapa, beliau sekali itu tidak mau nulis. Nanti di hadapan Allah, nanti saya ditanya, malu ya Allah. Masya Allah, ini tawaduknya Imam Hanafi. Maka sholat ini membentuk pribadi yang soleh. Bagaimana sholat ini membentuk pribadi yang soleh? Bagaimana caranya? Tadi harus khusyuk. Apa itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana dia sholat jalan tapi ngomongin orang juga jalan. Sholat jalan tetapi main HP-nya juga jalan, main TikTok-nya juga jalan. Terus yang TikTok-nya bukan yang manfaat, tapi yang tidak manfaat.
manfaat. Boleh main TikTok tapi yang manfaat. Ini mah yang nggak manfaat ya. Joget-jogetan apa itu dimasukin. Kemudian TikTokannya yang ngeprank orang. Ini kan lagi viralnya ngeprank. Apa viral ngeprank orang apa? Ini bagian-bagian yang tidak manfaat yang menjadikan kita ini. Maka kemarin itu kan ada kajiannya apa? Jangan sampai kita meninggal kemudian kita masih transfer dosa. Apa itu? Salah satunya lewat internet. Maka internetnya adalah dakwah, internetnya adalah ngaji, kita dapat pahala terus. Internetnya itu lagi belajar kelompok, lagi bikin kerasi hijab tadi, kemudian macam-macam, lagi mempromosikan sekolahnya. Itu semua bagian daripada, semuanya adalah bagian dari ibadah. Kalau kita pun meninggal masih ditonton, kita mendapatkan pahala jariah tadi. Tetapi sebaliknya kita juga akan mendapatkan dosa jariah juga, terus menerus dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh tanpa menghilangkan yang baiknya. Dan kita terus jangan sampai kita menjadi soleh juga di dunia ini, kemudian nanti pas alam kubur kita nggak dapat pahala apa-apa. Kita soleh kelihatan orang tapi nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Karena hatinya ada rianya, karena sombongnya, pengen ujubnya, lain sebagainya. Ya Allah, kita sholatnya nggak dapat apa-apa dong. Iya, kenapa? Karena pengen dipuji orang, karena dia pengen dipuji gurunya, orang tuanya. Kalau laki-laki calon mertuanya. Ini nanti kan. Kalau sama atasannya, iya kita sholat, sama ada atasannya sholatnya khusyuk gitu kan. Ada gurunya sholatnya khusyuk, nggak ada gurunya cepat-cepat Allah Akbar, Allah Akbar. Aduh. Ini sholat takut sama guru, bukan sholat takut sama Allah. Maka bentuklah dari sekarang sholat yang menciptakan pribadi yang soleh. Pertama, sholat apa itu? Sholat yang khusyuk. Yang kedua, ketika sujud kita hatinya juga sujud. Yang ketiga, tebarkan salam. Maka hadisnya apa? Afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Empat syarat masuk surga, tetapi tiganya itu adalah hablum minan nas, baru hablum minallahnya satu. Afsus salam, tebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dan tebarkan kebaikan, gak boleh benci sama orang lain. Wasilul arham, sering-sering silaturahim. Yang ketiga apa? Wat'imut ta'am, sering-sering memberi makan, sedekah. Baru wasallu bil laili wan nas niyam, baru salat malam. Salat malam ini bisa membentuk tiganya, atau tiga ini bisa harus sering-sering salat malam. Tadkhulul jannata bisalam, kita bisa masuk surga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini Isra Mi'raj ini membuka cakrawala kita dalam berpikir, kemudian membuka hati kita dalam beribadah, dan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramah yang telah dibawakan oleh Ustadz
Bapak Nur Rahman. Demikian tadi ceramah agama yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah doa dan penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Ahmad Farhan. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadinihi wa ala kulli yadin salih wa ila hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj telah selesai kita ikuti bersama dari awal hingga akhir. Atas nama panitia penyelenggara, sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya. Dan kami mohon maaf jika penyelenggaraan peringatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Begitu juga kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini, bila ada ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.